Halo, perkenalkan nama lengkap saya Jenta Makasintis. Saya kelas 11C dari SMA Santo Fransiskus Xavier Suteng. Nah, kali ini saya akan melakukan penelitian sejarah sederhana tentang bagaimana dapat pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi penelitian sederhana sejarah ini sudah dilengkapi dengan langkah-langkah penelitian, yaitu ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Oke, saya mulai dari dampak positifnya. Jadi terdapat beberapa dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pengakuan bahasa Indonesia. Selama pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi. Hal ini memberikan pengakuan yang penting terhadap bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. 2. Perkembangan industri kecil dan menengah. Jadi, pendudukan Jepang mendorong perkembangan industri kecil dan menengah di Indonesia. Jepang mendirikan berbagai perusahaan dan pabrik di Indonesia yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada peningkatan akses pendidikan. Jadi, Jepang mendirikan berbagai sekolah baru di Indonesia selama pendudukan Jepang. Hal ini meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan pendidikan formal. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Jepang membentukkan pasukan pribumi Indonesia yang dikenal sebagai PETA. PETA memberikan pelatihan militer kepada masyarakat Indonesia dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam menjaga keamanan dan kestabilan di Indonesia. Yang kelima, pengenalan budaya Jepang. Pendudukan Jepang juga membawa pengenalan budaya Jepang ke Indonesia. Masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan seni bela diri, musik, tarian tradisional, tarian Jepang, dan aspek budaya lainnya. Hal ini memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, meskipun terdapat dampak positif, penting juga untuk diingat bahwa pendudukan Jepang juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Namun, dampak positif ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan bahasa, ekonomi, pendidikan, dan budaya di Indonesia. Nah, setelah ada dampak positif, tentu saja sudah ada dampak negatif dari pendudukan Jepang selama di Indonesia. Oke, selain dampak positif, pendudukan Jepang di Indonesia juga memiliki dampak yang negatif, yaitu yang pertama itu penggunaan tenaga romusa. Jepang memaksa penduduk Indonesia, terutama orang-orang pribumi, untuk bekerja sebagai tenaga romusa. Romusa dipaksa bekerja dalam kondisi yang sulit tanpa upah yang layak. Mereka sering mengalami penindasan, kelaparan, dan kelelahan yang ekstrim. Yang kedua, kelaparan dan kemiskinan. Selama pendudukan Jepang, Indonesia mengalami kekurangan pangan yang parah. Jepang mengambil sumber daya Indonesia untuk kepentingan perang mereka, yang mengakibatkan kelangkaan makanan dan kelaparan di kalangan masyarakat. Bahkan orang Indonesia mengalami kemiskinan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, kekerasan dan penindasan. Selama pendudukan Jepang, terjadi banyak kekerasan dan penindasan terhadap penduduk Indonesia. Banyak orang Indonesia yang ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh oleh tentara Jepang dan pasukan pendukungnya. Hal ini menciptakan trauma dan penderitaan yang mendalam bagi banyak orang Indonesia. 4. Pemaksaan budaya Jepang. Jepang memaksakan penduduk Indonesia untuk mengadopsi budaya Jepang dan meninggalkan budaya lokal mereka. Beberapa aspek budaya Indonesia dihancurkan atau ditekan, seperti penghapusan penggunaan bahasa lokal dan tradisi lokal. Yang kelima, ada kerusakan infrastruktur. Selama pendudukan Jepang, banyak infrastruktur di Indonesia mengalami kerusakan akibat Jepang. Jepang menggunakan sumber daya dan fasilitas Indonesia untuk kepentingan perang mereka, yang mengakibatkan kerusakan pada jalan, jembatan, dan bangunan lainnya.
Oke, dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia mencakupi penderitaan manusia, kerugian ekonomi, dan kerusakan budaya. Meskipun pendudukan Jepang memberi beberapa dampak positif, penting untuk mengakui dan mempelajari sisi gelap sejarah ini agar tidak terulang lagi di masa depan. Oke, jadi sumber-sumber sejarah yang saya dapatkan di media massa atau dari Google, yang sudah memiliki sudah terpercaya juga.